Apa yang dapat dipikirkan dan dipercayai oleh akal manusia, itu dapat dicapainya. Namun bagaimana jika saya mengatakan bahwa kunci sebenarnya menuju kesuksesan bukan terletak pada mendengarkan segalanya, melainkan pada mengabaikan hampir segalanya? Kedengarannya tidak masuk akal, bukan? Padahal, itulah yang ditemukan Napoleon Hill setelah menghabiskan lebih dari 25 tahun hidupnya untuk mempelajari para miliarder terbesar pada masanya atas undangan Andrew Carnegie. Ia menyadari bahwa yang membedakan para pemenang dari orang kebanyakan bukanlah bakat atau keberuntungan, melainkan kemampuan untuk tetap fokus, bahkan ketika seluruh dunia berusaha mengalihkan perhatian Anda. Coba renungkan sejenak, berapa kali Anda menyerah pada sesuatu hanya karena ada yang meragukan Anda? Berapa banyak mimpi yang Anda tunda karena rasa takut, kritik, atau keraguan orang lain terasa lebih kuat daripada keyakinan Anda sendiri? Sejujurnya, pikiran manusia adalah medan perang, dan siapapun yang mengendalikan pikirannya sendiri akan mengendalikan takdirnya. Napoleon Hill menemukan sepanjang perjalanannya bahwa medan perang sesungguhnya bukanlah dalam keadaan eksternal, melainkan di dalam pikiran manusia itu sendiri. Ia memahami bahwa setiap pikiran adalah benih, dan bagaimana kita bereaksi terhadap kesulitan akan menentukan apakah benih itu menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan atau batu sandungan yang membuat kita terpuruk. Sepanjang hidupnya, ia menghadapi kebangkrutan, kritik, dan masa-masa kemiskinan ekstrem. Pernah ada saat di mana ia kehilangan semua yang telah ia bangun. Ekonomi Amerika hancur setelah depresi besar, dan ribuan orang menyerah pada impian mereka. Namun, Hill menolak menyerah pada keputusasaan. Ia melihat kegagalan-kegagalannya sendiri dan memutuskan untuk mengubahnya menjadi sebuah studi, sebuah pelajaran, sebuah titik balik. Keputusan ini, yang tampak sederhana, namun berdaya kuat dalam esensinya, membentuk fondasi dari semua yang kelak ia ajarkan. Pikirkan berapa kali Anda juga telah diuji. Bisnis yang gagal, kesempatan yang luput begitu saja, kesalahan yang terasa terlalu besar untuk diatasi. Kebanyakan orang ketika menghadapi ini, menyerah pada keputusasaan dan mulai percaya bahwa hidup itu tidak adil. Namun, Hill belajar bahwa kekalahan bukanlah akhir. Itu hanyalah sebuah sinyal, kompas yang menunjukkan apa yang masih perlu dipelajari. Ia sering mengatakan bahwa setiap kesulitan membawa benih manfaat yang setara atau bahkan lebih besar di dalamnya. Gagasan ini bukan sekadar metafora indah. Ini adalah kebenaran yang dibuktikan oleh sains itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang melihat kegagalan sebagai bagian alami dari proses memiliki ketahanan emosional yang lebih besar, fokus yang lebih tajam, dan peluang sukses jangka panjang yang lebih tinggi. Ini karena otak manusia belajar lebih banyak dari rasa sakit daripada dari kemudahan, tetapi hanya jika rasa sakit itu diamati dengan rasa ingin tahu, dan bukan dengan hukuman diri. Napoleon Hill menghidupi filosofi ini secara mendalam. Ada hari-hari ketika ia tidak tahu bagaimana ia akan menopang keluarganya. Malam-malam ketika keputusasaan membuatnya meragukan tujuannya sendiri. Namun justru di saat-saat kegelapan itulah ia menemukan kekuatan yang akan membentuk kisahnya. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Ia bertanya pada dirinya sendiri, "Apa yang ingin diajarkan ini padaku?" Pergeseran perspektif yang sederhana ini membuatnya tetap tegak ketika semua orang di sekelilingnya menyerah pada rasa takut. Ia memahami bahwa pikiran manusia itu seperti otot, semakin diuji semakin kuat ia. Dan yang menarik adalah ketika Anda mulai melihat tantangan dengan cara ini, dunia di sekitar Anda juga berubah. Energi yang sebelumnya dihabiskan untuk keluhan dan kekhawatiran menjadi terarah pada solusi dan pertumbuhan. Sekarang bayangkan berapa banyak waktu dalam hidup Anda yang telah dihabiskan untuk mengingat kembali kesalahan masa lalu. Berapa kali Anda menyerah untuk mencoba lagi karena Anda percaya hasilnya akan sama? Pemikiran semacam ini adalah jebakan diam-diam. Itu mengunci Anda dalam siklus sabotase diri, di mana setiap upaya yang gagal dilihat sebagai konfirmasi ketidakmampuan Anda. Namun Hill membuktikan sebaliknya. Ia menunjukkan bahwa kegagalan bukanlah hukuman. Itu adalah peringatan bahwa ada sesuatu dalam metode yang perlu disesuaikan. Dan ketika Anda belajar menyesuaikan daripada menyerah, hidup mulai merespons secara berbeda.
Setiap rintangan berhenti menjadi dinding dan berubah menjadi batu loncatan. Hill percaya bahwa kekuatan untuk mengatasi masalah secara langsung terkait dengan kemampuan mengendalikan dialog internal seseorang. Ia mengatakan bahwa semua berawal dari pikiran dan mustahil mengubah kenyataan tanpa terlebih dahulu mengubah isi pikiran sendiri. Berapa kali Anda membiarkan diri didominasi oleh pikiran takut, rasa bersalah atau keraguan? Justru di saat-saat inilah ujian sesungguhnya terjadi. Perbedaan antara mereka yang maju dan mereka yang berhenti terletak pada keputusan untuk tidak terbawa arus oleh emosi pertama. Dan kendali ini bukanlah anugerah, itu adalah latihan. Sama seperti dirinya, Anda juga bisa melatih pikiran Anda sendiri untuk bereaksi secara berbeda. Ketika rasa takut datang, amati. Ketika keraguan muncul, pertanyakan. Ketika kegagalan terjadi, pelajari. Inilah yang dilakukan Hill sepanjang hidupnya. Ia mengubah setiap keterpurukan menjadi bahan mentah untuk naik lebih tinggi. Ia pernah menceritakan bahwa suatu kali setelah kebangkrutan lainnya, ia melihat surat-surat tagihan di mejanya dan menyadari hanya ada satu hal yang tidak bisa diambil siapapun darinya. Pikirannya. Saat itu ia mengerti bahwa ia bisa kehilangan segalanya, uang, status, peluang. Tetapi selama ia mempertahankan kendali atas pikirannya sendiri, ia tidak akan pernah benar-benar terkalahkan. Keyakinan inilah yang membuatnya teguh sampai ia menulis buku yang akan mengubah jutaan kehidupan di seluruh dunia. Kritik adalah salah satu kekuatan paling merusak bagi pikiran manusia jika kita tidak tahu bagaimana mengatasinya. Sejak awal karirnya, ia menjadi sasaran ejekan, penolakan, dan tuduhan. Banyak yang menyebutnya pemimpin naif, yang lain menuduhnya menjual harapan palsu. Namun ia menemukan sesuatu yang akan mengubah tidak hanya hidupnya sendiri, tetapi juga jutaan orang di seluruh dunia. Kritik hanya memiliki kekuatan yang Anda berikan kepadanya. Ia belajar menyaring, membedakan antara yang pantas mendapat perhatian dan yang hanyalah gangguan. Dan kebijaksanaan inilah yang membuatnya tetap teguh saat orang lain tersesat di tengah jalan. Pikirkan berapa kali seseorang membuat Anda demotivasi dengan frasa sederhana, "Kamu tidak akan berhasil. Itu bukan untukmu." Menyerah saja, itu terlalu sulit. Terkadang kata-kata ini bahkan datang dari orang-orang terdekat, keluarga, teman, kolega. Dan itulah mengapa mereka sangat menyakitkan. Namun yang sedikit disadari adalah bahwa kritik yang tidak disaring ibarat racun diam-diam yang mengikis kepercayaan diri. Hill percaya bahwa menerima kritik yang merusak ibarat membuka pintu pikiran Anda dan membiarkan orang lain mengarahkan jalan hidup Anda. Saat Anda menginternalisasi opini seseorang yang tidak percaya pada Anda tidak lagi mengikuti tujuan Anda, melainkan mencoba membuktikan sesuatu kepada seseorang yang mungkin tidak pernah memahami visi Anda. Dan justru disinilah kebanyakan orang membuat kesalahan. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba menyenangkan, menanggapi, membenarkan diri sendiri. Mereka menghabiskan energi emosional untuk meyakinkan dunia bahwa mereka mampu, padahal energi yang sama bisa digunakan untuk membangun sesuatu yang hebat. Steve Jobs misalnya, dipecat dari perusahaannya sendiri, dipermalukan di depan semua orang. Kritik itu keras, pukulan itu dalam. Ia bisa saja menyerah, tetapi ia memilih diam dan fokus. Ia kembali bertahun-tahun kemudian dengan pola pikir yang bahkan lebih terasa dan mengubah Apple menjadi raksasa yang kita kenal sekarang. Ia memahami, seperti Hill, bahwa rahasia terletak pada mengabaikan apa yang tidak berkontribusi pada tujuan seseorang. Sementara orang lain membuang waktu untuk menghakimi, ia sedang menciptakan. Sekarang pikirkan berapa banyak ide brilian yang terhambat karena seseorang takut dihakimi. Berapa banyak proyek yang mati sebelum dimulai karena kritik satu orang dianggap sebagai kebenaran mutlak. Hill sering mengatakan bahwa opini orang lain lebih mencerminkan ketakutan mereka daripada kenyataan tentang diri Anda. Seorang pengkritik seringkali berbicara bukan tentang potensi Anda, tetapi tentang keterbatasannya sendiri. Dan itulah mengapa ia bersikeras. Jangan pernah menerima nasihat dari mereka yang belum pernah membangun apapun. Ini adalah salah satu pelajaran paling kuat
yang ia tinggalkan. Ada detail menarik yang dikonfirmasi oleh studi psikologi modern. Orang dengan harga diri rendah cenderung lebih mudah mempercayai kritik negatif, bahkan ketika itu tidak berdasar. Otak mencatat kata-kata ini sebagai fakta yang melemahkan sistem penghargaan, mengurangi motivasi, dan kejernihan mental. Di sisi lain, individu dengan tujuan yang jelas memiliki semacam perisai psikologis. Mereka mendengarkan, menganalisis, dan jika sesuatu tidak menambah nilai, mereka cukup membuangnya. Dan itulah yang disebut Hill sebagai kecerdasan emosional yang diterapkan pada kesuksesan. Ini bukan tentang arogansi, melainkan tentang kematangan mental. Napoleon Hill menghidupi filosofi ini dengan intensitas tinggi. Selama penulisan Think and Grow Rich, ia tidak hanya menghadapi penolakan dari penerbit, tetapi juga ejekan dari kenalan dekat yang mengklaim ide-idenya adalah ilusi bagi orang yang mudah tertipu. Meskipun demikian, ia bertahan ditopang oleh keyakinan bahwa pesannya dapat mengubah kehidupan. Dan memang demikian. Buku itu menjadi salah satu karya paling berpengaruh sepanjang masa, terjual jutaan eksemplar, dan mengubah generasi. Semua ini hanya mungkin karena ia memilih untuk mengabaikan kebisingan eksternal dan mendengarkan suara hatinya sendiri. Namun ada sisi lain dari koin ini. Sejarah dipenuhi dengan contoh orang-orang yang menyerah pada tekanan dan tersesat. Nikola Tesla, seorang jenius tak tertandingi, menderita selama bertahun-tahun akibat penolakan dan cemoohan komunitas ilmiah. Meskipun penemuannya membentuk dunia modern, ia mengakhiri hidupnya dalam keterasingan, kepahitan, dan terlupakan. Kritik yang terus-menerus dan kurangnya pengakuan mengikis energinya dan meredupkan kecemerlangan pikiran yang luar biasa. Kontras ini sangat kuat, sementara sebagian orang tumbuh dengan kritik, yang lain membiarkan diri mereka dikonsumsi olehnya. Perbedaannya bukan pada kritik itu sendiri, tetapi pada bagaimana seseorang memilih untuk bereaksi terhadapnya. Dan disinilah letak poin krusial yang Hill wariskan kepada kita. Kendali atas perhatian Anda adalah kendali atas hidup Anda. Jika Anda belajar untuk tidak bereaksi secara otomatis terhadap setiap hal yang Anda dengar, Anda mulai memilih apa yang benar-benar layak mendapatkan tempat di dunia batin Anda. Ini seperti tiba-tiba menyesuaikan fokus lensa, kebisingan menghilang, dan apa yang penting menjadi jelas. Keterampilan ini langka, namun justru membedakan mereka yang menciptakan dari mereka yang hanya mengomentari apa yang telah diciptakan. Kekuatan sejati seorang manusia tidak terungkap ketika segala sesuatu berjalan lancar, melainkan saat segala sesuatu seakan runtuh. Napoleon Hill percaya bahwa tekanan adalah ujian karakter yang paling utama dan bahwa hanya di bawah bebannya seseorang dapat menemukan seberapa besar mereka benar-benar percaya pada diri sendiri. Ia biasa berkata bahwa siapapun dapat tampil percaya diri ketika uang mengalir masuk, ketika rencana-rencana berjalan mulus, dan ketika hidup mengikuti naskah yang diharapkan. Namun, di hari-hari keruntuhan, di saat-saat segala sesuatu yang telah Anda bangun seolah hancur, kendali mental Anda diuji. Hill mengalaminya secara langsung. Selama depresi besar, ia kehilangan hampir segalanya. Bisnisnya, stabilitasnya, kedamaiannya. Negara itu dalam krisis. Jutaan orang hancur, putus asa, dan diliputi ketakutan. Namun ia memilih untuk tidak menjadi sekadar orang lain. Ia memilih untuk melihat kekacauan itu sebagai peluang untuk melatih pikirannya, untuk memahami kekuatan, untuk tetap tenang saat dunia berteriak. Ia menyadari bahwa bukan apa yang terjadi secara eksternal yang mendefinisikan nasib seseorang, melainkan bagaimana mereka bereaksi secara internal. Karena tekanan, seberapapun menyakitkannya, memiliki tujuan. Ia mengungkapkan apakah Anda benar-benar mempercayai apa yang Anda klaim sebagai keyakinan Anda. Ketika hidup mengencangkan cengkeramannya, ego runtuh, topeng-topeng lepas, dan hanya kebenaran, kekuatan sejati semangat Anda yang tersisa. Itulah mengapa begitu banyak orang ambruk. Mereka menghabiskan bertahun-tahun percaya bahwa mereka siap, hingga saat kenyataan menghadang mereka dan menunjukkan betapa mereka masih menjadi tawanan emosi mereka sendiri. Berapa kali Anda mendapati diri Anda putus asa
karena sesuatu di luar kendali Anda. Masalah keuangan tak terduga, kehilangan pekerjaan, pengkhianatan, kehilangan pribadi. Di saat-saat seperti itu, kebanyakan orang bereaksi secara impulsif. Beberapa memberontak, yang lain menarik diri, dan sebagian lagi mencoba berpegangan pada apapun untuk mendapatkan kembali kendali. Namun, justru keputusasaan inilah yang membuat kita kehilangan apa yang paling berharga, kejernihan. Hill memahami bahwa langkah pertama ketika menghadapi kesulitan bukanlah melawannya, melainkan bernapas. Ia biasa berkata bahwa pikiran yang panik tidak mampu menciptakan solusi. Ketakutan, keputusasaan, dan ketergesaan adalah musuh kecerdasan. Hanya pengendalian diri yang mengubah kekacauan menjadi strategi. Dan ini bukan tentang bersikap dingin, melainkan tentang kesadaran. Ketika Anda memahami bahwa tidak semuanya dapat dikendalikan, Anda mulai fokus pada apa yang ada dalam jangkauan Anda, sikap Anda. Inilah kekuatan yang sesungguhnya. Disinilah kebanyakan orang salah, mencoba menguasai apa yang tidak dapat dikuasai dan mengabaikan apa yang sepenuhnya di bawah kendali mereka. Hill mempelajarinya dengan cara yang sulit. Sementara banyak orang di sekitarnya menyerah pada keputusasaan selama krisis, ia memutuskan untuk mempelajari pikiran-pikiran yang berhasil berkembang di tengah badai. Ia menemukan bahwa mereka semua memiliki satu kesamaan, ketenangan di bawah tekanan. Tidak satu pun dari mereka menyangkal kesulitan itu, tetapi semuanya memilih untuk bertindak dengan kesadaran alih-alih bereaksi secara impulsif. Selama salah satu periode tergelap dalam hidupnya, Hill seringkali menarik diri dalam keheningan, membuat catatan, dan memvisualisasikan apa yang ingin ia bangun setelah semuanya berlalu. Ia tidak tahu kapan atau bagaimana badai itu akan berhenti, tetapi ia mempertahankan keyakinan bahwa pikirannya adalah satu-satunya pijakan yang kokoh di tengah keruntuhan. Keyakinan yang tak tergoyahkan ini menjadi jangkarnya. Sementara dunia luar berada dalam kekacauan, di dalam dirinya ada tujuan. Dan justru sikap inilah yang membawanya terlahir kembali sebagai salah satu pemikir pengembangan diri terbesar dalam sejarah. Sekarang bayangkan menerapkan pola pikir ini dalam hidup Anda sendiri. Pikirkan masalah yang telah membuat Anda terjaga di malam hari. Anda mungkin mendapati diri Anda mencoba memprediksi setiap hasil, membayangkan kemungkinan terburuk, mencoba mengendalikan setiap detail. Namun ini hanya membuat Anda lelah. Pikiran Anda menjadi pabrik kekhawatiran dan kehilangan kemampuan untuk melihat solusi sederhana. Ironisnya adalah, semakin kita mencoba mengendalikan yang tidak dapat dikendalikan, semakin rapuh kita jadinya. Hill mengatakan bahwa tekanan tidak menghancurkan siapapun. Yang menghancurkan adalah perlawanan terhadap apa yang tidak dapat diubah. Rahasianya adalah menerima apa yang di luar jangkauan dan mengarahkan semua energi Anda menuju apa yang dapat Anda lakukan sekarang. Ia membandingkan hidup dengan sungai. Air tidak melawan batu-batu, ia mengalir di sekelilingnya. Tidak ada perlawanan, hanya adaptasi. Ketika Anda mengadopsi postur mental ini, yang mustahil mulai menata ulang dirinya di hadapan Anda, seolah hidup menghormati mereka yang tetap tenang dalam menghadapi kekacauan. Karena ketenangan bukanlah kepasifan, itu adalah kebijaksanaan dalam tindakan. Ini adalah kekuatan untuk mengamati kekacauan tanpa menjadi bagian darinya. Kisah Hill menunjukkan bahwa ketenangan adalah salah satu bentuk keberanian terbesar. Selama depresi besar, ketika semua orang mengharapkan keruntuhan, ia mengubah ketakutan menjadi fokus dan kekacauan menjadi bahan bakar. Dan justru pada periode kegelapan inilah, banyak ajaran yang kemudian akan menginspirasi jutaan orang lahir. Tekanan baginya adalah laboratorium tempat karakter manusia ditempa. Berapa kali Anda mencoba melarikan diri dari momen sulit, padahal sebenarnya momen itulah yang bisa menguatkan Anda. Hill percaya bahwa hidup selalu menguji kekuatan kita sebelum memberikan sesuatu yang besar kepada kita. Dan ketika ujian itu tiba, tidak ada gunanya lari. Anda harus menghadapinya dengan tenang, dengan kehadiran, dengan keyakinan. Karena tekanan bukanlah akhir, itu adalah cetakan di mana diri baru Anda sedang diciptakan. Napoleon Hill belajar dengan mengamati orang-orang paling sukses di zamannya,
bahwa keheningan adalah salah satu senjata paling ampuh yang ada. Ia memahami bahwa ada energi sakral dalam hal-hal yang dijaga kerahasiaannya, bahwa ketika Anda terlalu banyak berbicara tentang apa yang akan Anda lakukan, alam semesta kehilangan elemen misteri dan bersamanya kekuatan kreatif yang lahir dari konsentrasi. Hill menyadari bahwa rahasia kemajuan terletak pada bertindak sebelum mengumumkan, membangun sebelum memamerkan, dan menguatkan diri sebelum mengekspos diri. Ia belajar ini dari Andrew Carnegie, yang mengajarnya bahwa para pemenang sejati tidak membuang energi mencoba meyakinkan dunia. Mereka hanya melakukannya. Dan ketika hasilnya muncul, itu begitu luar biasa sehingga tidak ada lagi kebutuhan akan penjelasan. Di dunia yang bising, di mana setiap orang berteriak meminta perhatian, mereka yang belajar untuk tetap diam mendapatkan keuntungan yang tak ternilai. Pikirkan berapa kali Anda telah memberitahu seseorang tentang rencana Anda dan tiba-tiba merasakan motivasi Anda menghilang. Ilmu pengetahuan menjelaskan hal ini. Studi menunjukkan bahwa tindakan sederhana berbagi tujuan dengan orang lain mengaktifkan sistem penghargaan yang sama di otak yang akan diaktifkan setelah menyelesaikannya. Dengan kata lain, dengan berbicara, Anda menipu pikiran Anda dan mengurangi dorongan untuk bertindak. Dan itulah mengapa begitu banyak orang memulai dengan antusiasme dan berakhir tanpa hasil. Hill menyebut ini penipuan diri emosional, kesenangan berbicara tentang masa depan tanpa komitmen untuk menjalaninya. Ia melihat ini terjadi setiap saat. Orang-orang yang membual tentang apa yang akan mereka lakukan, tetapi tidak pernah melakukannya, dan kemudian menjadi pahit, menyalahkan hidup atas kesempatan yang hilang. Sekarang bayangkan yang sebaliknya. Bayangkan menggunakan keheningan sebagai perisai, sebagai strategi. Bekerja tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Mencipta dalam anonimitas, tanpa mata kritik atau perbandingan. Di ruang keheningan inilah ide-ide tumbuh dengan kekuatan. Hill biasa berkata bahwa keheningan melindungi impian karena mencegahnya terkontaminasi oleh keraguan orang lain. Berapa kali Anda menyerah pada sesuatu hanya karena seseorang meragukannya? Berapa kali kata-kata yang mengecilkan hati membuat Anda percaya bahwa mungkin Anda tidak mampu? Ketika Anda menyimpan rencana Anda untuk diri sendiri, Anda mencegah suara-suara itu menembus pikiran Anda dan menyimpangkan tujuan Anda. Ia sendiri mengalami ini berkali-kali. Selama bertahun-tahun ia menulis Think and Grow Rich, Hill Dijek. Mereka menyebutnya orang gila, mengatakan ia membuang-buang waktunya untuk ide-ide utopis. Namun ia memilih keheningan. Ia bekerja secara rahasia selama bertahun-tahun, membangun sebuah karya yang akan mengubah hidup jutaan orang. Dan ketika ia akhirnya menerbitkannya, dampaknya begitu besar sehingga mereka yang mengkritiknya tidak punya pilihan selain diam. Keheningan yang pernah dipandang sebagai kelemahan terbukti menjadi kekuatan terbesarnya. Dan jika Anda mengamati, Anda akan melihat bahwa individu yang paling percaya diri jarang berbicara terlalu banyak. Mereka tidak perlu menegaskan siapa diri mereka karena hasil mereka berbicara sendiri. Keheningan menyampaikan otoritas, kepercayaan diri, dan penguasaan emosi. Itulah mengapa Hill mengajarkan bahwa kata-kata terlalu kuat untuk digunakan secara sembarangan. Setiap kali Anda berbicara tentang sebuah rencana, Anda mendistribusikan sebagian dari energi yang seharusnya digunakan untuk mencapainya. Itulah mengapa ia merekomendasikan, bicaralah lebih sedikit, amati lebih banyak, selalu bertindak. Berapa banyak tujuan Anda yang tidak pernah terwujud hanya karena Anda mendiskusikannya terlalu dini? Berapa banyak impian yang menjadi terlalu rentan karena diekspos kepada mereka yang tidak siap memahaminya? Kenyataannya adalah, tidak setiap orang memiliki kapasitas emosional untuk menangani kemegahan rencana Anda. Dan ketika Anda membagikan visi Anda dengan orang-orang berpandangan sempit, Anda berisiko melihat antusiasme Anda sendiri memudar. Hill tahu ini. Ia percaya ada waktu yang tepat untuk mengungkapkan setiap pencapaian, dan waktu itu adalah ketika pencapaian itu sudah lengkap, kokoh, dan tak tergoyahkan. Keheningan tidak berarti isolasi. Itu berarti fokus. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap proses Anda sendiri. Karena kesuksesan sejati
tidak membutuhkan penonton. Ia membutuhkan tujuan. Ini seperti benih yang ditanam di bumi. Ia tumbuh dalam keheningan, tak terlihat oleh mata, hingga saat ia menembus tanah dan menjadi mustahil untuk diabaikan. Inilah esensi dari apa yang Hill sebut kematangan mental, kesabaran untuk tumbuh tanpa membutuhkan pengakuan segera. Dan ada satu detail lain yang sedikit orang sadari. Keheningan juga merupakan isyarat kebijaksanaan dalam menghadapi kritik. Ketika seseorang meragukan Anda, dorongan alamiahnya adalah membalas, berargumen, membenarkan diri. Namun, Hill berpendapat bahwa berdebat dengan kebodohan itu seperti mencoba memadamkan api dengan bensin. Respons terbaik adalah terus bergerak maju. Tidak ada yang bisa membungkam pengkritik lebih cepat daripada hasil yang nyata. Karena alasan ini, ia menyarankan, ubahlah setiap kata keraguan menjadi bahan bakar, dan setiap tantangan menjadi insentif kuat untuk bekerja lebih keras lagi. Pikiran manusia secara alami mendambakan pengakuan, namun kesuksesan sejati tumbuh ketika Anda belajar melepaskan kebutuhan itu. Maka, keheningan menjadi bentuk kemandirian emosional yang mendalam. Ini adalah keadaan di mana Anda tidak lagi merasa terpaksa membuktikan diri, karena Anda memang mengetahuinya. Dan ketika Anda memiliki pengetahuan batin itu, dunia pasti akan merasakannya. Orang mungkin tidak selalu memahami secara spesifik upaya Anda, tetapi mereka pasti akan menangkap kepercayaan diri yang teguh di mata Anda, konsistensi tindakan Anda yang stabil, dan ketenangan mendalam dari seseorang yang digerakkan oleh tujuan yang tak tergoyahkan. Napoleon Hill memahami bahwa kebesaran sejati tidak memerlukan gembar-gembor. Ia bersifat bijaksana, konsisten, dan diam-diam berdaya. Orang yang tidak percaya diri membuat kegaduhan. Orang bijak memilih keheningan, dan mungkin inilah rahasia terbesar dari semuanya, kekuatan mendalam untuk tidak perlu mengatakan apapun agar segala sesuatu terungkap sebagaimana mestinya. Bekerja dengan tekun dalam keheningan, bertindak dengan fokus yang teguh menjaga apa yang sakral, inilah jalan bagi mereka yang benar-benar memahami bahwa suara kesuksesan yang sejati adalah gema dari tindakan mereka sendiri yang bergema di seluruh dunia. Inilah esensi ajaran mendalam Napoleon Hill. Abaikan apa yang tidak bermanfaat bagi Anda, diamkan apa yang mengganggu Anda, dan fokuslah dengan teguh pada apa yang benar-benar penting. Sebab ketika Anda menguasai pikiran Anda sendiri, tidak ada hal eksternal yang benar-benar dapat mengendalikan Anda. Inilah titik krusial di mana hidup mulai bertransformasi, saat Anda berhenti hanya bereaksi dan secara sadar memilih kemana harus mengarahkan energi Anda. Perbedaan inilah rahasia yang memisahkan mereka, yang hanya bertahan hidup dari mereka, yang secara aktif menempa takdir mereka sendiri. Dan jika pesan ini beresonansi dengan Anda, pahamilah bahwa perjalanan Anda tidak berakhir di sini. Video berikutnya yang muncul di layar Anda melambangkan anak tangga berikutnya dalam tangga evolusi Anda. Di dalamnya, Anda akan menemukan cara untuk mengambil satu langkah lagi menuju menjadi 1% lebih baik dari Anda sekarang. Terima kasih banyak telah berada di sini bersama saya hari ini, dan saya sangat menantikan untuk bertemu Anda di video berikutnya.